Jajan adalah kebiasaan dan kesukaan setiap remaja maupun kalangan lainnya. Setiap dari kita pasti pernah memakan atau bahkan menyukai jajanan asin yang mengandung penyedap yang biasa disebut dengan micin. Pasti kamu gak asing deh dengan bercandaan seperti itu. Katanya orang yang sering makan makanan bermicin itu identik dengan kata lemot. Jangan kebanyakan makan micin, nanti otak kamu lemot. Apakah benar sering mengkonsumsi micin akan membuat otak kita lemot? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak penjelasannya dalam video ini. Sebelum memasuki penjelasan mengenai apakah micin merusak fungsi otak, mari kita berkenalan dulu apa itu micin. Micin atau MSG merupakan singkatan dari monosodium glutamat. Micin atau monosodium glutamat atau MSG ini merupakan penyedap rasa yang biasa ditambahkan dalam makanan. Pada tahun 1908, Kikunae Ikeda, ilmuwan Jepang, meneliti berbagai masakan yang menggunakan rumput laut. Dia merasa di dalam rumput laut terdapat sebuah rasa yang unik, rasa lezat campur gurih yang berbeda dari asam, asin, manis, dan pahit seperti yang biasa lidah kecap. Rasa itu bernama umami. Micin atau MSG mengandung 78% asam glutamat, 12% natrium, dan 10% air. Berdasarkan penelitian Kementerian Kesehatan atau Kemenkes Indonesia pada tahun 2018 lewat riset kesehatan dasar atau Riskesdas dengan 58.717 responden. Didapatkan hasil lebih dari 8 tahun, 76%, 5-9 tahun, 77,4%, 14 hingga 19 tahun, 78,30%, 30 hingga 34 tahun, 79%, 45 hingga 49 tahun, 78,90%, 55 sampai 59 tahun, 76%, dan 60 sampai dengan 64 tahun, 74,50%. Dapat ditarik kesimpulan bahwa rentang usia 30 hingga 34 tahun paling banyak mengkonsumsi micin dengan 79% dari 58.717 atau sekitar 45.799 responden. Di Indonesia, rata-rata individu mengkonsumsi MSG 0,6 gram per hari. Ukuran konsumsi MSG yang dianggap aman adalah sebanyak 10 mg per kilo berat badan. Jadi, jika misalnya berat badan Anda adalah 50 kg, takaran MSG yang aman untuk dikonsumsi adalah sebanyak 500 mg atau sekitar 1 sendok teh per harinya. Takaran ini berlaku baik untuk orang dewasa maupun anak-anak. Terdapat glutamat bebas di dalam makanan sehari-hari, misalnya saja dalam sayuran kol 50 mg, bayam terdapat 48 mg, tomat 246 mg, jagung 106 mg, dan kentang 10 mg. Misalnya saja dalam hewan yaitu scallop 120 mg, daging ayam 22 mg, daging sapi 10 mg, dan udang putih terdapat 20 mg. Kandungan MSG juga terdapat di dalam tubuh manusia. Bentuknya ialah asam amino, senyawa organik yang penting untuk fungsi tubuh. Jika MSG bahkan terdapat dalam tubuh manusia, lantas kenapa katanya makan micin bikin otak lemot? Eits, tunggu dulu. Sebenarnya apa sih itu lemot? Istilah lemot digunakan untuk menggambarkan menurunnya kemampuan otak untuk berpikir logis, mengambil keputusan, mengingat, menyelesaikan masalah, dan menjaga konsentrasi. Lalu, apa hubungannya makan micin dengan masalah fungsi otak manusia? Jadi begini. Di otak ada banyak saraf reseptor yang bertugas menerima rangsangan. Letaknya di bagian otak bernama hipotalamus. Nah, di dalam hipotalamus terdapat banyak reseptor yang secara khusus responsif terhadap glutamat.
Maka semakin banyak makan micin, reseptor otak tersebut akan terangsang bekerja semakin aktif. Bila terus-terusan terjadi, aktivitas reseptor otak yang berlebihan dapat menyebabkan kematian neuron. Neuron sendiri adalah sel-sel saraf yang berperan sangat penting untuk menjalankan fungsi kognitif otak. Nah, jadi kematian neuron berarti fungsi kognitif otak akan menurun alias biasa disebut dengan lemot. Jadi micin tidak akan membuat lemot jika digunakan atau dikonsumsi dengan tidak berlebihan.